Pemerintah mengumumkan insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB akan mulai diterapkan pada 20 Maret 2023. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, kebijakan ini bertujuan mempercepat industri KBLBB di tanah air. Pemerintah pun berharap insentif ini mampu mendorong efisiensi dan ketahanan energi, serta terwujudnya kualitas udara bersih dan ramah lingkungan. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, insentif ini akan diberikan kepada 200 unit motor listrik dan 35.000 unit kendaraan roda 4 dari Hyundai dan Wuling hingga Desember 2023. Agus Gumiwang memastikan skema pemberian insentif sudah siap bekerja sama dengan perbankan hingga produsen kendaraan listrik. Insentif ini hanya ditujukan pada 1 kali pembelian untuk setiap orang. Agar dapat menerima insentif, pembeli diwajibkan menyerahkan NIK dan NPWP. Pemerintah menilai insentif ini sangat penting mengikuti kebijakan yang sudah pernah dibuktikan lewat keberhasilan Norwegia sebagai negara pelopor KBLBB dengan penjualan kendaraan listrik per kapita tertinggi. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengungkapkan ada penemuan kasus baru untuk diproses dan diselidiki oleh Kejagung. Pengungkapan ini disampaikan usai Erick menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Sementara itu, Jaksa Agung menyebut temuan kasus baru tersebut sangat menarik dan akan dilakukan pendalaman secepatnya. Memang, Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung semakin intens berkomunikasi dalam rangka bersih-bersih BUMN. Kerjasama keduanya terbukti memberikan hasil yang signifikan. Menurut Erick Thohir, salah satu yang paling monumental adalah saat penyelesaian restrukturisasi Garuda. Penyelesaian kala itu menyeluruh sehingga kerjasama Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung bukan sekedar mengangkat kasus, melainkan juga menyelesaikan kasusnya. Sementara agenda penting lainnya yang masih bergulir antara Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung ialah perapihan administrasi dalam perkara asuransi Jiwasraya. Presiden Joko Widodo mengungkapkan masih banyak masyarakat yang sakit berobat ke luar negeri. Padahal Indonesia sudah memiliki banyak rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang mumpuni. Jokowi menerangkan setidaknya hampir 2 juta masyarakat yang berobat ke luar negeri. Dari data yang ada, hampir 1 juta masyarakat Indonesia datang berobat ke Malaysia, sedangkan ada 750.000 yang ke Singapura. Sisanya, banyak juga yang pergi ke Jepang, Amerika Serikat, hingga Jerman. Imbasnya 165 triliun rupiah devisa Indonesia hilang lantaran kegiatan berobat masyarakat di luar negeri. Oleh karena itu, Jokowi berharap kehadiran rumah sakit modern di Indonesia dapat mengurangi jumlah masyarakat yang berobat ke luar negeri. Meski masih harus diakui ada masalah seperti kekurangan dokter spesialis dan dokter subspesialis. Jokowi pun memberi penugasan khusus kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mengatasi masalah kekurangan ini. China kembali mengungkap target pertumbuhan negaranya di 2023. Dalam Kongres Rakyat Nasional, negara itu menetapkan pertumbuhan ekonomi 5% hingga akhir 2023. Sementara sebelumnya produk domestik bruto China pada tahun 2022 tumbuh nyaris 3%. Itu menjadi yang terburuk dalam beberapa dekade akibat pembatasan ketat COVID-19 selama 3 tahun. Selain itu ada tantangan krisis di sektor properti serta melemahnya permintaan ekspor untuk China. China pun menetapkan target defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Ini melebar dari target sekitar 2,8% pada tahun lalu. Perdana Menteri China Li Keqiang menekankan perlunya stabilitas ekonomi dan memperluas konsumsi untuk mencapai target itu.
Ia menetapkan tujuan menciptakan sekitar 12 juta pekerjaan perkotaan di tahun ini, atau naik dari target tahun lalu setidaknya 11 juta. Sementara itu tahun ini China memberi kenaikan anggaran signifikan pada militer. Li mengatakan tentara harus mencurahkan energi yang lebih besar untuk pelatihan dalam kondisi pertempuran dan meningkatkan kesiapan tempur. Anggaran militer ditingkatkan 7,2% tahun ini atau sedikit lebih besar dari kenaikan 7,1% yang dianggarkan pada tahun lalu. .470 mobil Tesla ditarik dari peredaran. Alasan recall adalah baut yang terpasang kurang kuat. Dalam keterbukaan informasi perusahaan, Tesla mengumumkan recall besar-besaran di Amerika Serikat terhadap mobil yang diproduksi sepanjang 2022 hingga 2023. Baut yang terpasang kurang kuat berada di rangka kursi belakang mobil. Badan Keselamatan Jalan Raya Nasional Amerika Serikat menyatakan, baut longgar di rangka kursi kendaraan membuat performa sabuk pengaman kurang optimal, sehingga meningkatkan risiko cedera jika terjadi kecelakaan. Tesla melaporkan mereka telah mengidentifikasi 5 klaim jaminan sejak Desember 2022 terkait kondisi tersebut. Perusahaan pun menegaskan bahwa baut longgar tersebut belum menyebabkan cedera atau kematian. Ini menjadi rentetan recall Tesla, di mana sebelumnya perusahaan milik Elon Musk tersebut telah mengumumkan recall atas 362.758 kendaraan yang dilengkapi dengan software sistem tanpa sopir.